Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Nuralifa dari kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan tentang salah satu kelainan dari sistem respirasi yaitu emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernapas. Emfisema termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK karena kerusakan jaringan paru-paru di sekitar saluran udara yang lebih kecil yaitu bronkiolus. Kerusakan ini membuat bentuk fisik paru-paru tidak normal saat menghembuskan nafas keluar. Bentuk abnormal ini akan mengganggu pertukaran udara kotor dan udara bersih, sehingga oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar dari aliran darah di paru-paru tidak maksimal. Lalu ada penyebab terjadinya emfisema, yaitu yang pertama asap rokok, polusi udara infeksi, obstruk saluran nafas atau tertutupnya lumen bronkus atau bronkiolus, sehingga terjadi mekanisme ventil, dan yang terakhir asap atau debu bahan kimia dari lingkungan. Meski jarang terjadi, emfisema juga dapat disebabkan oleh kelainan genetik, yaitu defisiensi alfa-1 antitripsin. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan protein alfa-1 antitripsin, yaitu protein yang berfungsi untuk melindungi jaringan elastis pada paru-paru. Kebiasaan merokok juga merupakan penyebab utama penyakit ini. Kandungan racun pada rokok dipercaya menjadi penyebab dari kerusakan saluran udara yang kemudian menyebabkan penyakit ini muncul. Rokok merusak rambut-rambut halus pada saluran udara yang dikenal dengan nama silia. Silia bertanggung jawab untuk membersihkan saluran udara pembuangan lendir yang membawa kandungan dan bakteri yang tidak diinginkan keluar dari paru-paru. Tidak berfungsinya jaringan ini akan menyebabkan peningkatan produksi lendir, berkurangnya kemampuan membersihkan, dan menyebabkan infeksi. Pada saat yang bersamaan, rokok juga dapat menyebabkan peradangan berkepanjangan dan penyempitan saluran udara, sehingga menghalangi aliran udara. Jenis kandungan rokok lainnya seperti cerutu, pipa, atau ganja, serta menjadi perokok pasif, juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Resiko seseorang yang merokok untuk terkena emfisema 6 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tidak merokok. Sekitar 20% hingga 25% perokok akan mengalami PPOK setidaknya 1 kali dalam seumur hidup mereka. Cacat pada antitripsin alfa-1 merupakan hal lainnya yang paling sering menyebabkan emfisema. Sekitar 3-5% dari kasus emfisema disebabkan oleh cacat pada AAT. 20% dari kasus emfisema disebabkan oleh paparan zat berbahaya pada saat pasien tengah bekerja, khususnya debu serta zat dan lumut pada tambang dan pengelasan. Mereka yang tinggal di kawasan tengah hutan dan industri lebih berisiko terkena COPD dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan ini disebabkan oleh tingkat polusi udara yang ada di kota-kota besar. Riwayat asma dan tuberkulosis juga dapat dihubungkan sebagai penyebab emfisema. Keturunan juga dapat menjadi salah satu penyebab karena orang akan lebih beresiko untuk menderita PPOK ketika keluarganya ada yang menderita PPOK juga. Pada tahap awal, biasanya emfisema tidak menimbulkan gejala khusus, tapi emfisema berkembang secara perlahan dan dapat menimbulkan gejala yang bervariasi ketika kerusakan menjadi semakin parah. Beberapa yang umum dialami penderita emfisema itu gejalanya sesak nafas, terutama saat beraktivitas, kemudian batuk terus-menerus dan mengeluarkan dahak, kemudian nyeri atau istilah untuk menggambarkan suara bernada tinggi yang terdengar saat sedang bernafas, dan yang terakhir itu sesak atau nyeri di dada. Jika emfisema sudah semakin parah, gejala yang ditimbulkan itu yang pertama penurunan nafsu makan yang mengakibatkan berat badan berkurang, kemudian infeksi paru-paru yang berulang, mudah lelah, sakit kepala di pagi hari, kemudian jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, pembengkakan pada kaki, kemudian gangguan tidur, dan yang terakhir depresi. Berdasarkan perubahan yang terjadi dalam paru-paru, emfisema diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama CLE atau centrilobular emfisema atau centroasinar. Tipe ini merupakan tipe yang sering muncul yang menyebabkan kerusakan bronkiolus atau biasanya pada region paru-paru atas. Kemudian
Yang kedua, itu ada PLE atau panlobular emfisema atau disebut juga panas sinar. Jenis emfisema ini merusak ruang udara pada seluruh asinus dan biasanya juga merusak paru-paru bagian bawah. Terjadi kerusakan bronkus pernafasan, ductus alveolar, dan alveoli. PLE ini mempunyai gambaran khas, yaitu tersebar di seluruh paru-paru. PLE ini juga ditemukan pada sekelompok kecil penderita emfisema primer, tapi dapat juga dikaitkan dengan emfisema akibat usia tua dan bronkitis kronik. PLE dan CLE ini seringkali ditandai dengan adanya bula, tetapi juga tidak. Biasanya bula ini timbul akibat adanya penyumbatan katup pengatur bronkiolus. Pada waktu inspirasi, lumen bronkiolus melebar sehingga udara dapat melewati penyumbatan akibat penebalan mukosa dan banyaknya mukus. Tetapi sewaktu ekspirasi, lumen bronkiolus tersebut kembali menyempit sehingga sumbatan dapat menghalangi keluarnya udara. Dan yang terakhir, itu ada emfisema paraseptal. Emfisema paraseptal merusak alveoli pada lobus bagian bawah yang mengakibatkan isolasi Blebs atau udara dalam alveoli sepanjang perifer paru-paru. Paraseptal emfisema ini dipercaya sebagai sebab dari pneumotoraks spontan. Kemudian saya akan menjelaskan patofisiologi dari penyakit emfisema. Emfisema ini merupakan kelainan atau kerusakan yang terjadi pada dinding alveolar dapat menyebabkan overdistensi permanen ruang udara. Perjalanan udara terganggu akibat perubahan ini. Kesulitan selama ekspirasi pada emfisema merupakan akibat dari adanya destruksi dinding atau septum di antara alveoli, jalan nafas kolaps sebagian, dan kehilangan elastisitas untuk mengerut atau recoil. Pada saat alveoli dan septum kolaps, udara akan tertahan di antara ruang alveolar atau Blebs dan di antara parenkim paru-paru atau bule. Proses ini akan mengakibatkan peningkatan ventilator pada dead space atau area yang tidak mengalami pertukaran gas atau darah. Kerja nafas meningkat dikarenakan kekurangan fungsi jaringan paru untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Emfisema juga menyebabkan destruksi kapiler paru. Akibat lebih lanjutnya adalah penurunan perfusi oksigen dan penurunan ventilasi. Pada beberapa tingkat emfisema dianggap normal sesuai dengan usia, tapi jika timbul pada usia muda, itu biasanya berhubungan dengan bronkitis kronis dan merokok. Penyempitan saluran nafas terjadi pada emfisema paru. Penyempitan saluran nafas ini disebabkan oleh elastisitas paru yang berkurang. Penyebab dari elastisitas paru yang berkurang yaitu defisiensi alpha-1 antitrypsin, di mana AAT merupakan suatu protein yang menetralkan enzim proteolitik yang sering dikeluarkan pada peradangan dan merusak jaringan paru. Dengan demikian, AAT dapat melindungi paru dari kerusakan jaringan pada enzim proteolitik. Di dalam paru terdapat keseimbangan paru antara enzim proteolitik elastase dan anti-elastase supaya tidak terjadi kerusakan. Perubahan keseimbangan menimbulkan kerusakan jaringan elastik paru. Arsitektur paru akan berubah dan timbul emfisema. Sumber elastase yang penting adalah pankreas. Nah, asap rokok, polusi, dan infeksi ini juga menyebabkan elastase bertambah banyak. Akibatnya, tidak ada lagi keseimbangan antara elastase dan anti-elastase dan akan terjadi kerusakan jaringan elastin paru dan menimbulkan emfisema. Emfisema tidak bisa diobati sepenuhnya, namun beberapa penanganan dapat meredakan gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kemampuan pasien untuk beraktivitas dengan normal. Beberapa penanganan tersebut yaitu yang pertama dengan perubahan gaya hidup. Umumnya, dokter akan menyarankan pasien untuk melakukan perubahan gaya hidup sebagai penanganan awal emfisema. Perubahan gaya hidup yang dimaksud itu seperti berhenti merokok jika pasiennya adalah perokok aktif, kemudian menghindari asap rokok atau polusi udara lainnya yang bisa mengiritasi paru-paru, kemudian mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, dan berolahraga secara rutin. Kemudian penanganan yang kedua yaitu pemberian obat-obatan. Nah, obat yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi pasiennya. Beberapa obat yang umum digunakan dokter untuk menangani emfisema yaitu yang pertama bronchodilator atau obat pelega nafas seperti contohnya tiotropium dalam bentuk obat sirup untuk meredakan gejala sesak nafas.
Kemudian ada kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan meredakan gejala. Dan yang terakhir ada antibiotik untuk penderita emfisema yang mengalami infeksi bakteri. Kemudian penanganan emfisema yang ketiga yaitu terapi. Dokter itu dapat menyarankan beberapa jenis terapi untuk meredakan gejala serta meningkatkan kemampuan pasien agar dapat beraktivitas dengan normal. Nah, yang pertama itu ada rehabilitasi paru atau terapi fisik dada. Kemudian konsultasi gigi dan terapi oksigen bagi penderita emfisema yang mengalami kekurangan oksigen di dalam paru-paru atau disebut juga hipotermia. Kemudian penanganan emfisema terakhir atau yang keempat itu dengan operasi. Jenis operasi yang dilakukan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi pasiennya. Bagi penderita emfisema berat, operasi pengangkatan paru dapat dilakukan untuk mengangkat jaringan paru-paru yang mengalami kerusakan sehingga jaringan yang tidak rusak itu bisa lebih efektif bekerjanya. Selain operasi, transplantasi paru juga dapat dilakukan pada pasien yang mengalami kerusakan paru-paru parah. Namun, tindakan ini belum tersedia di Indonesia. Nah, untuk mencegah emfisema itu kita dapat menjauhi rokok karena ternyata rokok adalah penyebab yang paling sering mengakibatkan terjadinya penyakit emfisema. Nggak cuma perokok aktif, tapi perokok pasif pun harus berusaha menghindari asap rokok. Kemudian upaya pencegahan lain yang bisa diterapkan adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan dan pengobatan beberapa penyakit. Kemudian yang ketiga itu mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh yang memiliki imunitas tinggi tentu tidak mudah terserang penyakit. Lalu, istirahat yang cukup juga merupakan upaya pencegahan penyakit emfisema secara alami. Istirahat yang cukup bisa mengembalikan stamina sehingga kita tidak akan mudah terkena penyakit. Dan yang terakhir, itu perbanyak minum air putih. Mengonsumsi air putih memiliki banyak manfaat yang luar biasa untuk kesehatan sekaligus pencegahan suatu penyakit. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan, yaitu menjelaskan kembali patofisiologi dari emfisema secara lengkap. Emfisema merupakan kelainan atau kerusakan yang terjadi pada dinding alveolar yang dapat menyebabkan overdistensi permanen buang udara. Perjalanan udara terganggu akibat dari perubahan ini. Kesulitan selama ekspirasi pada emfisema merupakan akibat dari adanya destruksi dinding atau septum di antara alveoli, jalan nafas kolaps sebagian, dan kehilangan elastisitas untuk mengorot atau recoil. Pada saat alveoli dan septum kolaps, udara akan tertahan di antara ruang alveolar atau bladder di antara parenkim paru-paru atau bulan. Proses ini akan mengakibatkan peningkatan ventilator pada dead space atau area yang tidak mengalami pertukaran gas atau udara. Kerja nafas meningkat dikarenakan kekurangan fungsi jaringan paru untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Emfisema juga menyebabkan destruksi kapiler paru. Akibat lebih lanjutnya adalah penurunan produksi oksigen dan penurunan ventilasi. Pada beberapa tingkat emfisema dianggap normal sesuai dengan usia. Tapi kalau ini timbul pada usia muda, itu biasanya berhubungan dengan bronkitis kronis dan merokok. Penyempitan saluran nafas terjadi pada emfisema paru. Penyempitan saluran nafas ini disebabkan oleh elastisitas paru yang berkurang. Penyebab dari elastisitas yang berkurang yaitu defisiensi alfa-1 antitripsin, di mana AAT merupakan suatu protein yang menetralkan enzim proteolitik yang sering dikeluarkan pada peradangan dan merusak jaringan paru. Dengan demikian, AAT dapat melindungi paru dari kerusakan jaringan pada enzim proteolitik. Di dalam paru terdapat keseimbangan paru di antara enzim proteolitik elastase dan anti-elastase supaya tidak terjadi kerusakan. Perubahan keseimbangan menimbulkan kerusakan jaringan elastik paru. Arsitektur paru akan berubah dan timbul emfisema. Sumber elastase yang penting adalah pankreas. Asap rokok, polusi, dan infeksi ini menyebabkan elastase bertambah banyak. Akibatnya, tidak ada lagi keseimbangan antara elastase dan anti-elastase dan akan terjadi kerusakan jaringan elastin paru
dan menimbulkan emfisema. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.